Lihatlah cuplikan video wawancara terbuka calon Hakim Agung tahun 2024 Kamar Tata Usaha Negara TUN khusus pajak pada tanggal 9 Juli tahun 2024 berikut. Ada mazhab juga di pengadilan pajak ya. Mungkin juga termasuk saudara calon juga kalau kami baca beberapa putusan saudara calon yang mengatakan dalam pemeriksaan pajak apa saja boleh dilanggar kecuali terhadap dua hal. Satu, penyampaian SPHP. Kedua adalah mengenai pembahasan akhir. Jadi mungkin saudara calon mengatakan kalau pengujian lewat waktu tidak ada masalah. Pembahasan lewat waktu tidak ada masalah. Nah, apakah saudara calon sepakat dengan mazhab itu? Dan mohon saudara calon jelaskan dan kaitkan dengan pasal 52 dan pasal 66 tentang sahnya keputusan pejabat. Dalam hal ini adalah SKP. Ini fungsi dari pembinaan teknis peradilan nanti di Mahkamah Agung itu harus diberikan arahan dan sebaiknya seperti apa tanpa mengurangi independensi dari hakim. Saya rasa itu yang bisa saya jawab ya dari pertanyaan pertama, baik itu masalah SPHP itu juga seperti itu. SPHP. Ada satu yang mungkin ini untuk pendidikan pengetahuan masyarakat juga. Apakah setiap kesalahan prosedur bisa membatalkan suatu keputusan tata usaha negara? Itu hakim punya teori sendiri untuk menguji. Adalah teori pengulangan. Andai kata diulang dengan prosedur yang sama, tetapi yang tadi dikatakan salah itu dilakukan, hasilnya sama apa tidak? 1 menit. Kalau hasilnya sama, berarti kesalahan prosedur tadi tidak berpengaruh terhadap materi. Itu dari teori-teori tentang bagaimana menguji apakah suatu kesalahan prosedur bisa membatalkan substansi. Jadi perlu disadari juga pengadilan pajak itu selalu mengedepankan kebenaran-kebenaran yang sifatnya substantif. Demikian juga peradilan tata usaha negara dalam prinsip umumnya seperti itu. Demikian juga yang diarahkan dalam hasil rapat pleno maupun dari putusan Mahkamah Agung yang kami pelajari. Demikian kira-kira. Baik, ini kan ada laporan Pak tentang perkara gugatan dalam perkara antara PT Prima Nusa Jaya Abadi melawan Dirjen Pajak. Ini sudah cukup lama Pak. Jadi di register di pengadilan pajak itu sudah tahun 2002 Pak. Tepatnya nomor registernya itu 011623.9/2022. Ini sampai sekarang menurut laporan tuh belum selesai. Oleh karena itu saya mohon penjelasan Pak. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin untuk menjelaskan. Betul Bu, ini bukan hanya satu PT ini saja, saya nggak sebutkan namanya, tapi ada ribuan PT lain yang seperti itu. Outstanding tunggakan kita sekarang sekitar 10 ribuan Bu. Ya. Dan itu yang belum selesai sampai sekarang. Dan ini adalah akumulasi dari tunggakan-tunggakan yang tidak diselesaikan. Kalau mungkin Ibu bisa buka di website Sekretariat Pengadilan Pajak, 2 tahun terakhir itu Pengadilan Pajak baru berhasil menggerus putusan, Bu. Kalau dulu terakumulasi sampai tunggakannya 10 ribu. Jumlah hakimnya sedikit, tunggakan datang terus, tingkat penyelesaiannya juga agak lama. Karena kami pakai first in first out, yang datang duluan sebisa mungkin kita selesaikan begitu Bu. Jadi gara-gara itu, jadi kalau cepat semuanya pasti ingin cepat, tapi kadang-kadang kami juga mempertimbangkan yang duluan masuk kita cepat kita dulukan, atau kadang-kadang kita ya udah prestasi saja karena memang ada IQ-nya juga kecepatan kita buat. Tapi menurut saya yang adil adalah mana yang datang duluan kita harus selesaikan. Kemudian kalau ini terjadi memang betul melebihi. Walaupun pasal 81 itu 12 bulan harus sudah selesai sejak surat banding masuk. Tapi sampai sekarang kami banyak yang tidak.
bukan saya aja, dan secara rata-rata di pengenaan pajak tidak sanggup menyelesaikan itu karena akibat akumulasi tunggakan tadi. Tapi dengan hitungan statistik Ibu ya, dengan jumlah sekarang hakim 72, kalau ini dipertahankan, ditambah lagi kita dapat berkah juga, jumlah sengketa yang masuk itu berkurangnya juga lumayan banyak. Itu mungkin 2 tahun kita bisa mencapai zero grow itu. Jadi sekarang posisinya 2 tahun terakhir itu jumlah tunggakan masuk dengan yang selesai itu lebih banyak yang kita selesaikan. Jadi ini karena benar-benar teknis, bukan ada maksud kami menyelesaikan, tapi memang karena memang kemampuan kami menyelesaikan cuma segitu Ibu. Baik. Jadi ada skala prioritas berdasarkan eh, permohonan masuk ya Pak, gugatan yang masuk. Ya artinya yang masuk duluan. Oh ya, gugatan tuh 6 bulan harus selesai. Kalau kalau banding itu 12 bulan. Biasanya tiap hakim itu punya manajemen penyelesaian sendiri-sendiri. Ada yang kalau kita ya biar adil, yang lama kita selesaikan dulu lah. Yang jangan yang baru minta duluan kita ini Paling lama sabar 12 gitu. bulan ya Pak ya. 12 bulan. Nah, Pasal tapi 80 ayat 1 dan ayat 2 Ibu ini sudah undang-undang. dari 2022 Pak, udah 2 Betul, tahun. udah ulang tahun 2 kali. Ya, Mohon maaf, itu ini yang gimana memang Pak? yang terjadi seperti itu. Fakta, kami harus jujur seperti itu. Ya, baik. Ini tentunya terkait dengan profesionalisme ya Pak. Ini juga antara lain ini diatur di KIPPH ya Pak ya, di Butir 10. Pak Harisi, Siap. dalam catatan yang kami peroleh, Bapak pernah ya sudah menandatangani putusan, tapi ternyata ada kesalahan dalam putusan. Coba pernah begitu ya? Sehingga bagaimana Pak penyelesaiannya pada saat itu? Baik Ibu, ini kesalahan manusiawi sering juga dilakukan. Bukan hanya pernah Bu, saya harus jujur mengaku sering. Dan majelis saya itu sering harus melakukan sidang acara cepat untuk pembetulan putusan. Karena hukum acara pengadilan pajak tidak memungkinkan kita melakukan renvoy terhadap putusan. Kita coret para penanda tangan, tidak memungkinkan semuanya harus melalui sidang acara cepat. Jadi kalau yang sifatnya salah tulis, salah hitung, yang sifatnya berupa kesalahan manusiawi, salah belum memasukkan unsur. Saya pernah juga gara-gara belum memasukkan tanggal masuk putusan banding, tanggal masuk permohonan banding, tidak masuk di dalam putusan. Saya terpaksa harus melakukan sidang acara cepat untuk sidang pembetulan putusan, yang sidang putusan tadi menjadi satu kesatuan dengan putusan yang dibetulkan itu. Jadi Ibu betul, saya harus jujur mengakui, bukan hanya pernah tapi sering Ibu. Karena banyaknya putusan dan banyak juga masalah angka-angka, penjumlahan matematis. Itu kadang-kadang beda 1 rupiah saja jadi alasan pihak-pihak untuk menunda eksekusi, Bu. Sehingga mereka minta. Ya itulah. Tapi memang karena terbukti salah ya kami harus membetulkan. Hukum acaranya memang menghendaki seperti itu. Baik, pertanyaan saya ini semuanya akan terkait pada kode etik dan integritas. Saya melanjutkan yang barusan sudah dijawab oleh Bapak. Kalau putusan sudah ditandatangani, berarti yang bertanggung jawab siapa? Yang penandatangan. Dalam hal ini hakim. Ada Ya? hakim dan panitera. Ya, hakim bertanggung jawab atau tidak? Hakim bertanggung jawab. Salah satu pertanggungjawaban kami adalah kami harus menyidangkan sidang pembetulan putusan kalau memang terbukti bersalah. Iya. Kalau dikaitkan dengan ketentuan dalam kode etik hakim, Pak, ya prinsip mana yang menyatakan bahwa hakim seharusnya tidak melakukan sebagaimana yang tadi kita sudah bahas bersama? Betul Ibu. Mohon izin, mungkin prinsip profesional itu Ibu, bahwa hakim itu memang harus selalu meningkatkan kemampuan, keterampilan. Dan dalam butir tersebut ada satu butir yang hakim itu harus bisa menghindarkan terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Itu mungkin satu karena udah terjadi dan saya memang harus mengakui berapa kali saya harus sidang acara cepat untuk pembetulan tersebut. Saya akan menyimpulkan pendapat calon hakim agung tersebut. 1. Masalah dalam penegakan aturan perpajakan. Pegawai Kemenkyu cenderung menormalisasi pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak.
Sanksi internal dianggap cukup untuk pelanggaran, mengabaikan sanksi hukum yang lebih luas. Pegawai Kemenku seharusnya tunduk pada berbagai undang-undang sebagai pejabat publik, bukan hanya UU Perpajakan. 2. Sikap calon Hakim Agung Mahkamah Agung Tata Usaha Negara Khusus Pajak. Mereka seolah membenarkan pelanggaran aturan perpajakan oleh pegawai Kemenkeu. Sikap ini bertentangan dengan pasal 23 AUUD tahun 1945 tentang pengaturan pajak.